Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Madinah Kota Bangkinang rahimani wa rahimakumullah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari dimanapun berada yang mengikuti kajian kita. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Izin Allah, dengan izin Allah malam ini kembali kita bisa duduk di majelis ilmu kita, majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ketenangan di hati kita, Allah curahkan rahmatnya, dan kita mendapatkan doa-doa terbaik daripada malaikat-malaikatnya serta sanjungan yang tinggi dari Allah kepada makhluknya. Ucapan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pula untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita, dan tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan kita, serta tidak bisa lagi disombongkan jabatan dan kedudukan kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, hati yang penuh dengan keyakinan tanpa ada keraguan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan muslimat, malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab apa? Masail Jahiliyah. Apa artinya? Masalah-masalah jahiliyah yang diselisih oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Malam ini masalah yang keberapa? Ahsan, Masya Allah, ini beliau mencatatnya. Masalah yang ke-6. Ya. Pada bulan yang lalu kita sudah bahas masalah yang ke-5. Tolong dibacakan, Bang. Masalah yang ke-5 apa? Ya, mereka berdalil dengan jumlah. Orang-orang jahiliyah selalu mengukur kebenaran itu dengan jumlah yang banyak, mayoritas. Itulah benar. Menurut mereka kebenaran itu diukur dengan jumlah. Bila mana tidak ada orang yang mengamalkan, mengerjakan sedikit, maka itu dianggap salah. Nah, tidak sepenuhnya kaidah mereka ini benar. Bahkan subhanallah, betapa banyak orang yang melakukan ya dengan jumlah yang luar biasa, tetapi ternyata itu adalah salah. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Malam ini kita akan masuk kepada masalah yang ke-6.
al-ihtijaju bima alaihi al-aqdamun duna nazari ila mustanadih. Berdalil, berhujjah dengan kebiasaan orang-orang yang terdahulu. Nah, ini dengan kebiasaan orang-orang terdahulu tanpa melihat kepada sumbernya. Ini di antara masail jahiliyah itu, mereka selalu memandang bagaimana kakek nenek kami, bagaimana kebiasaan orang-orang terdahulu, nah bagaimana ya fulan dan fulan. Mari kita lihat. Al-ihtijaju bil mutaqaddimin, berdalil dan berhujjah dengan orang-orang terdahulu itu telah disebutkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Thaha ayat 51. Qala fama balul qurunil ula. Ini ketika Musa alaihi salam mendakwahi siapa? Musa, dakwah kepada siapa? Kepada Firaun. Ketika diajak untuk bertauhid, mengimani Allah, maka bagaimana jawaban Firaun? Qala fama balul qurunil ula. Bagaimana dengan generasi-generasi awal? Umat-umat terdahulu bagaimana? Mereka tidak beriman juga. Ini yang pertama. Ayat yang kedua dalam surah Al-Mu'minun ayat 24. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kata mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, bertauhid, menjauhkan kesyirikan, penyimpangan di dalam akidah, kembali kepada apa yang Allah perintahkan. Maka ketika dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar dan mengajak untuk bertauhid kepada Allah, mengimani yaumil akhir dan mengimani hari berbangkit, qalu ma sami'na fi bihadza fi abainal awwalin. Kami tidak dengar nih dakwah seperti ini tidak pernah kami dengar. Tidak pernah kami dengar dakwah yang seperti ini. Tidak pernah kami dengar dari bapak-bapak kami, kakek, nenek, moyang kami, enggak pernah kami dengar seperti ini. Nah, inilah ya hujjah, dalil mereka terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dan kaumnya. Begitu juga kaum jahiliyah, orang-orang ya jahiliyah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan dakwah ini. Mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ai idza ja'atuhumur rusul bil haqqi ihtajju bi abaihim. Bila mana para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala datang membawa al-haq, datang membawa kebenaran, datang membawa kebaikan, maka mereka berhujjah dengan bapak-bapak mereka, dengan kakek nenek moyang mereka. Kenapa demikian? Karena memang itulah kebiasaannya. Selalu mengukur kebenaran itu dari yang telah mendahului. Akan tidak baik bila mana menyelisihi orang tua mereka, walaupun tanpa melihat kebenarannya, tidak melihat kepada sumbernya. Lihatlah, fa inna Musa alaihi salam, ketika Musa berdakwah kepada Firaun untuk beriman, mengajak kepada keimanan, ihtajja Fir'aunu bima alaihil awwalun, maka Fir'aun pun berhujjah dengan orang-orang yang terdahulu. Qala fama balul qurunil ula. Inilah kisah Fir'aun ketika diajak oleh Musa untuk beriman. Kira-kira hari ini ada enggak yang berhujjah seperti ini? Masih ada ya? Masih. Kalau begitu, nah, jadi ya. Kalau begitu berarti masih tersisa ya sifat-sifat jahiliyah. Jangan ditutup hati ini untuk kebaikan. Jangan merasa sudah cukup dengan apa yang dipelajari selama ini. Cukuplah
Ya, kebaikan-kebaikan sudah cukup banyak yang disampaikan, al-haq, terang benderang. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan bagaimana lailuha kana hariha. Syariat yang dibawa oleh Nabi itu malamnya seperti siang. Terangnya luar biasa. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang tidak difahami. Semuanya jelas, mudah dipahami dan mudah diamalkan kalau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah ditambah, kalau sudah melenceng dari apa yang disampaikan atau diamalkan oleh para sahabat Nabi yang mulia, itu ada kesulitan di dalam mengamalkannya. Jelas? Maka di sini ikhwafillah, yuridu ay yahtajja bima alaihi al-qurunil ula allati sabaqathu minal kafarah. Nah, Musa ketika datang kepada Fir'aun, maka Fir'aun langsung berhujjah dengan orang-orang terdahulu yang telah mendahuluinya. Mereka juga kafir katanya. Wa hadhi hujjatun batilah. Ini adalah hujjah yang batil. Wa hiya hujjatun jahiliyah. Dan itu merupakan hujjah ya jahiliyah. Ya, bentuk kejahilan. Orang-orang yang berhujjah seperti ini, jelas. Saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang berhujjah ketika disampaikan al-haq berdasarkan apa yang diturunkan Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, dan kemudian para murid-murid mereka juga mengikutinya, para tabi'in dan murid mereka para tabi'in mengamalkannya, maka itulah kebenaran. Namun bila mana disampaikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, lalu mereka mengatakan, orang tua kami tidak seperti ini, amalan ini tidak seperti amalan orang tua kami, maka ini merupakan salah satu hujjah jahiliyah. Hujjah yang jahiliyah. Nah, oleh karenanya tidak hanya Fir'aun yang mengatakan demikian, kita lihat juga ketika Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya. Nuh lebih parah lagi. 950 tahun berdakwah, belasan orang yang beriman, kaum yang pembangkang, keras kepala, hatinya keras. Ketika Nuh berdakwah, mereka mengatakan ma hadza illa basharun mithlukum. Nuh ini tak lain tak bukan seperti kalian manusia biasa kok. Dia manusia. Yuridu ayatafaddala alaikum. Dia ini pengen lihat dianggap lebih hebat. Ya, dianggap dia lebih memiliki ilmu. Ingin dipandang oleh kita, itu saja. Padahal dia manusia biasa seperti kita. Walau sya'allah la anzala malaikatan. Kalau Allah berkehendak, kata ke mereka, Allah akan turunkan malaikat. Kemudian mereka katakan, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam ini tidak pernah kami dengar dari orang tua kami yang terdahulu. Bagaimana pula mau dengar? Karena memang yang disampaikan Nabi Nuh berbeda dengan yang diajarkan, yang diperlihatkan oleh orang-orang tua mereka. Jelas. Maka berhujjah dengan perbuatan orang tua, dengan orang-orang terdahulu, itu termasuk masail jahiliyah. Maka jangan lagi ada yang mengatakan demikian. Ketika diajak mengamalkan ini, apa dalilnya? Itu harus ditanyakan. Apa dalilnya? Bisa jadi memang dalilnya sahih, tetapi istidlalnya, ya, pemahaman daripada dalilnya yang salah. Halul ma'asi, halus syubhat, sama terkadang dalilnya dengan ahlus sunnah. Tetapi kemudian memahami dalil, cara mengeluarkan nilai pelajaran dari dalil itu yang berbeda. Jelas? Maka di sini ikhwafillah rahimakumullah, Nuh ditolak oleh kaumnya
karena juga beralasan tentang amalan dan perbuatan orang tuanya. Musa ditolak oleh Fir'aun juga beralasan dengan apa? Dengan kebiasaan orang-orang terdahulu. Apakah cukup contohnya? Tidak. Mari kita lihat bagaimana apa yang disampaikan oleh mereka kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Kuffar Quraisy yaqulun ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kami tak pernah mendengarkan di agama terakhir. In hadza illa ikhtilaq. Apa yang disampaikan Muhammad ini hanya dusta. Apa yang disampaikan Muhammad ini adalah kebohongan belaka. Bayangkan itu. Itulah sikap mereka kafir Quraisy terhadap dakwatul haq yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Ma sami'na bihadza ay alladhi ja'a bi Muhammad." Yang dibawa oleh Muhammad ini bahwa dia seorang rasul, mengimani hari berbangkit, mengimani ya Allah Subhanahu wa taala semata yang disembah, yang diyakini, yang ditakuti. Ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada pada orang tua kita. Tidak pernah ada ini pada kebiasaan orang terdahulu. Ini aneh sekali, kata mereka. Fil millatil akhir ay fi millati abaihim wa ajdadihim. Maksud daripada fil millatil akhirah ini adalah pada keyakinan, pada agama orang tua mereka, bapak, kakek, nenek moyang mereka. Tak ada ini ceritanya. In hadza illa ikhtilaq. Ya, tidaklah apa yang disampaikan Muhammad kecuali dusta. Bayangkan itu, Pak. Kecuali bohong, kecuali adalah mengada-ngada, kadzib. Fahum wasafu ma jaa bi rasul bi annahu kadzib. Mereka mensifati kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedustaan. Limadha? Lianna mukhalif lima alaihi aba'uhum. Karena yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad apa? Berselisih dan bertentangan dengan apa yang mereka lakukan, mereka yakini dan diyakini oleh orang tua mereka. Bila mana berselisih, langsung mereka katakan ini adalah dusta. Naam. Wa huwa ibadatul ausan. Yang mereka lakukan adalah menyembah berhala. Walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail. Dan mereka tidak kembali kepada kemurnian agama Ibrahim alaihissalam, kepada agama yang dibawa oleh Ismail alaihissalam. Bal raja'u ila ma kana alaihi aba'uhum qariba. Tapi mereka kembali kepada kebiasaan orang tua mereka yang baru meninggal. Ya, inilah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang diselisihi oleh baginda kita alaihi salatu wassalam. Maka kita sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam pahami tata cara beragama, jangan berdalil dengan kebiasaan orang banyak, kebiasaan orang tua, kebiasaan orang-orang terdahulu. Tinggalkan. Sudah. Kita tinggalkan beragama seperti itu. Kita harus mencari dalil ketika menjalankan perintah Allah, khususnya ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwah fillah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wa hum aba'uhum wa ajdadu fi Makkah min kufar Quraisy. Fa hadhihi sunnatul kuffar wa hadhihi sunnatul jahiliyah. Yahtaju biman sabaqahu minal umam. Maka bisa saya simpulkan bahwa berdalil kepada perbuatan orang-orang terdahulu, kepada amalia orang-orang kakek nenek moyang mereka, itu termasuk sunnatul kuffar, sunnahnya orang kafir, dan sunnahnya orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka tinggalkan. Jangan lagi kita berhujjah dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka sebutkan di sini. Oleh itu ikhwah fillah, apa yang mesti kita lakukan setelah kita tahu wal wajib 'alal uqala, maka wajib hukumnya bagi orang yang berakal. Nah, kita ada orang berakal, Allah berikan karunia akal. Apa yang mesti kita lakukan? Ayanzuru ma ma'ar rusul wa yuqarinu baina wa baina ma 'alaihi aba'uhum. Melihat apa yang dibawa para rasul, pahamilah, pelajarilah
duduk dulu di majelis tafsir, duduk dulu di majelis akidahnya, duduk dulu di majelis hadisnya, duduk dulu di kajian-kajian ya ulum syar'i lainnya, duduk. Jangan merasa bahwa sudah berilmu atau sudah cukup dengan apa yang sudah dimiliki hari ini. Atau jangan merasa itu kelompok-kelompok ya tertutup. Enggak, kita tidak ada yang tertutup. Semua kita ngajinya terbuka, bahkan disiarkan live lagi. Tidak ada yang tertutup. Yang mau datang mari bersama duduk di sini. Ikhwafillah. Karena hak disampaikan, yang batil juga disampaikan, agar orang tidak terjerumus kepada kebatilan. Terkadang ada orang melarang dakwah, jangan sampai singgung-singgung masalah kebatilan itu. Nanti banyak orang pecah. Enggak. Justru kita harus menjelaskan kebatilan agar tidak terjerumus kepada kebatilan. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, yang pertama lihat apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kedua, dibuatlah perbandingan ayuqarin ma baina wa baina alaihi abaum. Buat perbandingan, kalau orang tua kita dulu begini, kalau yang kita temui hari ini dalam kajian begini, mana yang benar? Ini ada kitabnya, ada dalilnya. Kalau ini ada, situ aja yang ada kan? Cerita saja, ya kan? Cerita saja. Tapi subhanallah, yang ada kitabnya, yang ada dalilnya, dianggap itu yang salah. Yang diwariskan dari kebiasaan-kebiasaan itu dianggap yang paling benar. La haula wala quwata illa billah. Nah, kenapa kita harus buat perbandingan? Lihat tadi Allahumul haq minal batil, agar tahu mana yang hak, mana yang batil. Yang hak pasti akan terus naik, yang batil pasti akan tenggelam. Kebatilan mesti ditinggalkan, al-haq mesti dikerjakan. Amma ighlaqul bab ala anfusihim, kalau sikapnya seorang muslim menutup diri, tidak mau belajar, tidak mau upgrade diri, kata orang hari ini, tidak mau untuk membaca lebih banyak, jangan membaca lagi, tak mau mendengar lebih banyak kebaikan yang disampaikan di majelis ilmu, menutup dirinya, menutup kebaikan-kebaikan. Yaqulun ma naqbal illa ma alai abauna, kami tak terima kecuali apa yang dibawa oleh orang tua kami, kakek nenek moyang kami. Wala naqbal ma yukhalifuh, kami tak terima apa yang menyelisih kebiasaan orang tua kami. Fa hadza laisa min sya'nil uqala, kata Syekh Shalih Fauzan. Ini bukanlah sikap orang yang berakal. Ini bukan sikap orang yang berakal. Ya, fadlan 'anil ladzina yuriduna najata li anfusihim. Apatah lagi termasuk orang-orang yang menginginkan keselamatan untuk diri mereka. Cobalah orang-orang yang tidak mau buka diri itu ya, yang tidak mau untuk belajar, mendengar. Ayo, sekali mungkin belum bisa, masuk lagi 2 kali, duduk lagi 3 kali. Masjid Madinah ini, masya Allah, kita penuhi. Ya, kita duduk di majelis ilmu ini 40 menit atau 50 menit, insya Allah pelan-pelan itu akan merubah, karena ilmu itu akan menggerakkan seseorang dalam kebaikan. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah pintu surga. Cara orang tercepat untuk mendapatkan surga adalah dengan menuntut ilmu. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'in sahat niyatuh. Ilmu itu tidak ada yang bisa mendandinginya. Kata Imam Ahmad, tidak ada yang bisa mendandingi ilmu kalau niatnya benar. Luar biasa ilmu itu. Kebaikannya sangat banyak. Sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat derajat. Segala urusan dunia kalau banyak nilainya rendah, tidak berharga. Tapi ilmu jika terus bertambah akan naik harganya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu. Maka oleh karena itu ikhwafillah, kepada yang masih menutup dirinya untuk belajar,
untuk kebaikan. Nah, cukuplah saya ini sajalah. Islam seperti ini. Islam yang kayak apa? Ya kan? Islam yang mana? Islam yang biasa-biasa itu yang seperti apa? Itu yang cobalah ikhwafillah buka diri, belajar, ya. Belajar untuk agama yang mulia ini agar kita termasuk orang-orang yang berakal, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, orang yang membuka diri itu orang yang berakal. Tapi orang sudah menutup diri untuk kebaikan ilmu itu termasuk orang yang tidak berakal, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Apalagi orang-orang yang menginginkan keselamatan. Nah, menutup diri untuk kebaikan, la haula wala quwata illa billah. Atau sudah memberikan penilaian negatif terhadap iman, terhadap ilmu, terhadap agama, terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini musibah. Ini musibah. Ya. Maka oleh karenanya cara yang tercepat dan terbaik adalah belajar ilmu agama. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan, wal'an, contoh hari inilah misalnya kata beliau, ubadul kubur, para pemuja-pemuja kubur, orang-orang yang pemuja-pemuja kubur, ya, jika mereka dilarang melakukan sesuatu yang diharamkan dalam agama, meminta-minta kepada ahli kubur, tawaf di sekeliling kubur, kemudian mereka melakukan ritual-ritual khusus di kuburan, mereka banyak melakukan berbagai macam tambahan-tambahan dalam urusan agama yang tidak diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita sampaikan, ziarah kubur boleh apa tidak? Boleh, disunnahkan. Jangan dikira kita melarang. Kita sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan, ya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuraha fa innaha tudzakkirukum bil akhirah. Dulu memang kata Rasulullah, aku larang kalian ziarahi kubur, tapi sekarang ziarahilah, karena menziarahi kubur akan mengingatkan kita akan kematian kita. Maka fungsinya salah satu adalah mengingatkan kita akan kematian. Bukan duduk di situ minta-minta kepadanya. Bukan duduk di situ ya meminta tolong, ya fulan aghithna. La haula wala quwata illa billah. Makanya kita ada kajian setiap pagi itu, ya, silakan. Saya masih dalam membaca kitab Tajridut Tauhid, itu bantahan terhadap para pemuja-pemuja kubur. Berbagai macam dalil yang mereka gunakan untuk melariskan dagangannya. Berbagai macam cara membuat hadis-hadis palsu, membuat hadis-hadis ya maudhu' yang tidak dikenal. Bahkan ada tuduhan kepada Imam Malik rahimahullahu taala dengan berbagai cerita-cerita yang tidak ada. Berbagai kisah-kisah seakan itu benar, itu tidak ada. Nah, oleh karenanya kalau ingin, silakan lihat ya kajian di Baba TV setiap pagi lebih kurang setengah jam, itu bantahan terhadap para pemuja-pemuja kubur. Dalilnya sangat banyak dan itu telah dibantah oleh Syekh Faisal dalam kitabnya Tajridut Tauhid. Ya. Ikhwafillah, ada kisah yang menarik itu, ya, subhanallah. Ada beberapa kali pertemuan tentang, baru masuk pertemuan yang keberapa kali itu tentang kisah Imam Malik yang mereka pakai, yang mereka hujah. Ya subhanallah. Di situ berapa terakhir Bapak ya? 1,9 juta yang nonton di Facebooknya Bapak itu. Subhatnya itu dibantah dan mungkin banyak yang tersinggung di situ, ya, silakan. Ya subhanallah. Ya, kita menyampaikan. Kita menerangkan ilmu. Kita menjelaskan yang hak. Kita menjelaskan yang hak. Kita sebutkan yang batil. Agar umat ini cerdas, agar umat ini jauh dari kesyirikan, jauh dari perbuatan yang menyimpang, ikhwafillah. Maka oleh karenanya kata Syekh Al-Fauzan, para penyembah-penyembah kubur jika dilarang dengan perbuatan-perbuatan tersebut, maka mereka mengatakan qalu hadza alaihil baladul fulani. Inilah kebiasaan negeri ini.
Inilah kebiasaan datuk-datuk kami. Masyarakat di Sekoto ini, mereka semuanya melakukan ini. Wa hadza 'alaihil baladul fulani wa 'alaihil jama'atul fulaniyah. Mayoritas masyarakat di kampung ini begitu. Tidak ada bedal agama itu dengan mayoritas amalan masyarakat. Tidak ada. Tidak ada. Maka inilah yang harus kita pahami ya. Wa 'alaihi qurunin madat, dan begini juga lah ya orang-orang yang telah lalu. Begitulah mereka yang orang-orang sufi ketika diajak, ketika diingatkan ya, untuk bertauhid, ya, meninggalkan kubur, jangan lagi ya beribadah di kuburan-kuburan, maka mereka akan mengatakan perkataan yang sama. Masuk waktu ya? Belum? Dengan perkataan yang sama. Ikhwafillah. Maka mereka terus berhujah dengan perkataan apa yang dikatakan oleh Fir'aun, apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Nuh, apa yang dikatakan oleh kufar Quraisy. Dan hari ini kata Syekh Shalih Fauzan, para pemuja-pemuja kubur, mereka semua itu semuanya adalah dengan mengatakan perkataan yang sama. Amalan masyarakat, amalan mayoritas masyarakat, amalan negeri ini beginilah bentuknya sejak dulu. Jadi ku agama yang kita terima dari orang tua awak jangan berubah-ubah. Ya subhanallah. Kalau untuk kebaikan kenapa tidak? Ya kan? Untuk hal yang baik kenapa tidak? Wa ashabul mawalid idza nuhu qila lahum hadhihi bid'ah. Ini kata kalau bahasa Syekh ini, orang-orang yang selalu membuat ya, perayaan-perayaan maulid dan seterusnya, ketika diingatkan ini adalah perkara-perkara yang hal yang baru, qalu hadza syai'un ma'mul bihi qablana. Inilah amalan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kami. Walau kana batilan ma amilu, walaupun batil apa yang mereka kerjakan. Maka buku ini ada terjemahannya, bacalah ya. Bermanfaat bagi kita bukunya agar kita tidak terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan ini. Buku ini sudah diterjemahkan. Ya sudah banyak ya. Kemudian agar kita paham ya bahwa perbuatan-perbuatan hujah-hujah seperti ini selalu akan hadir dan selalu akan berulang. Ini bahasanya adalah ya ini barang lama, istilahnya istilah materi-materi seperti ini, mereka hujah mereka ini dua barang lama tapi kemudian dikemas dengan bungkus baru. Nah, makanya subhanallah kebiasaan seperti ini kita harus tinggalkan. Wa hadza ihtijaju ahli jahiliyah. Nah, ini adalah hujah-hujah orang jahiliyah. Hujah-hujah orang jahiliyah. Falaisal ibra bima alaihi an-nas. Ingat kata Syekh Shalih Fauzan, al-ibrah laisa bima alaihi an-nas. Pelajaran itu bukanlah apa yang ada pada orang banyak. Enggak, ukurannya bukan apa, bukan orang banyak, bukan pendahulu, bukan kakek nenek. Wa innamal ibratu bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi patokan, yang menjadi panduan kita apa? Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah jalan keselamatan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam firman-Nya, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Itu perintah Allah. Perintah Allah wajib untuk kita lakukan. Taati Allah dan taati Rasul. Tidak ada jalan lain untuk selamat kecuali dengan mengikuti jalan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi telah berpesan kepada kita, ya, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ada ingin sesat di dunia dan akhirat? Tak ada ingin sesat di dunia dan akhirat. Kita pengen selamat dunia dan akhirat kelak. Sesat di dunia mungkin ada harapan untuk kembali kepada jalan yang lurus. Tapi bila mana sudah masuk fase akhirat, tidak ada kesempatan lagi kecuali penyesalan. Dan penyesalan pun tak ada gunanya di sana. Nah, sebelum menyesal di hari yang tidak ada gunanya penyesalan, maka mari kita belajar bersama dan mari kita pahami Islam dengan sempurna dan mari kita ikuti dan kita teladani baginda kita alaihi salatu wassalam. Ya, maka di sini
saya teringat dengan perkataan Imam Malik rahimahullah taala. Kata beliau begini ya, setiap orang perkataannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu baik-baik. Perkataan manusia biasa bisa diterima bisa ditolak kecuali illa sahibu hadzal qubur. Dia menunjuk ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali perkataan yang satu ini, baginda kita alaihi salatu wassalam. Ini yang tidak bisa ditolak. Maka oleh karenanya ketika kita ingin beragama, ingatlah perkataan Imam Ahmad di dalam perkataan yang sangat indah, asluddini luzumul kitabi was sunnah. Ya, dasar beragama itu apa kata beliau? Berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Bukan berpegang dengan apa yang dibuat oleh orang tua. Bukan mengikuti kebanyakan orang di negeri dan di kampung ini. Bukan itu yang menjadi patokannya. Patokannya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita bahwa pelajaran itu mestilah kita ambil dari mana? Dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Panduan itu datang dari Nabi, bukan dari orang tua kita.
atau para pendahulu-pendahulu kita. Nah, ketika dakwah-dakwah seperti ini selalu kita sampaikan, kita ingatkan orang, kita lihat di beberapa kondisi masyarakat misalnya, wahakadha sufiyah. Ini orang-orang sufi, bila mana mereka dikatakan, diajak untuk kembali kepada agama Allah dengan ilmu, maka mereka akan mengatakan, ahwaluna takfi an tiba'ir rasul. Kondisi kami ini cukup, tidak perlu untuk mengikuti Rasul. Keadaan mereka sudah cukup. Tidak perlu mereka panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walana ahwal, dan kami punya keadaan-keadaan tertentu, dan kami punya kondisi-kondisi, kami punya panduan. Walana ittisal ma Allah, dan kami punya hubungan kuat dengan Allah. Jadi para tokoh-tokohnya mengatakan demikian. Tidak perlu kami mengikuti Rasul karena kami sudah punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'khudh 'anillahi mubasharatan. Maka kami ambil ilmu langsung dari Allah. Nah, itu kan? Ngambil ilmu langsung dari Allah. Sampai ada orang yang bisa nelpon Allah, kan? Nah, nelpon Tuhan. Sampai ada orang yang langsung ingin bertemu dengan Tuhan, menelpon Allah Subhanahu wa taala, macam-macam. Ya, wa na'khudh 'anillahi mubasharah, tidak perlu Rasul, kami langsung sama Allah. Koneksinya langsung kepada Allah. Wa ahlus sunnah ya'khuduna dinahum an amwat ya'nuna rijal as-sanad. Ya, mereka ngambil agama mereka dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Para tokoh-tokoh yang ahli, yang mereka sudah sampai pada tingkat-tingkat tertentu. Amma nahnu, ya, ahlus sunnah, fa na'khudh dinana 'anil hayy alladhi la yamut. Kita mengambil agama kita dari zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Wa yaqulun, ditambah lagi dengan ucapan mereka, jika mereka itu bahwa langsung sama Allah saja. Wa yaqulun ar-rusul innama yahtajuhumul awam. Jelas? Kalau Rasul itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang awam saja itu. Ya, kalau tingkatannya kami tidak perlu kepada Rasul, kami langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kalau orang awam iya, butuh penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amal khawas fa haula'i laysu bihajatin illa rasul. Mereka orang-orang yang khawas, disebut khawasul khawasnya. Apa itu artinya? Orang istimewa dan lebih lagi gitu ya. Orang-orang pilihan. Ya kan? Orang-orang pilihan, mereka laysu bihajati ila rasul. Mereka tidak butuh kepada penjelasan Rasulullah SAW, tidak butuh kepada ya panduan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahum wasalu ila Allah. Mereka sudah sampai apa? Maqam mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arafu, dan mereka sudah tahu. Ya, mereka tidak perlu, mereka nih mengatakan mereka enggak butuh. Orang-orang awam seperti kalian iya butuh. Tapi kami tidak. Kami punya kondisi tertentu yang kami bisa langsung sama Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Wa arafu wa laysu bihajati ila rasul. Wa hakadha yaqulu lahumus syaitan, dan inilah yang dilakukan, yang dikatakan syaitan kepada mereka. Wa yaqul inna ashabat turuq la yahtajuna lirrasul. Sesungguhnya mereka para ahli tarekat, ahli turuk ya, la yahtajuna lirrasul, mereka tidak butuh kepada para rasul. Li'annahum ya'khuduna 'anillahi mubasharatan, karena mereka langsung mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata syaitan. Wa hadza min dinil jahiliyah wal waqa'i katsiratun min hadzal naw'. Dan ini merupakan bagian daripada ya kenyataan dan bagian daripada karakter-karakter sifat orang-orang jahiliyah.
Dan itu ada sama mereka. Dan ini sangat sulit ya mereka terima dakwah-dakwah untuk mengajak kepada kebenaran. Makanya subhanallah, dakwatus salaf itu adalah dakwah yang kokoh di atas apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka teruslah kita belajar manhaj yang sahih dan akidah yang sahihah. Belajar tentang apa yang disampaikan oleh baginda kita alaihi salatu wassalam. Jangan terpedaya dengan kata-kata yang indah, dengan retorika-retorika yang memukau, yang kemudian seakan-akan itu benar, padahal itu adalah semuanya ya adalah sebuah kalimat yang kemudian menjauhkan kita. Kalimat siapapun ada unsur kebenaran, ada unsur ya kesalahan, tapi kalimat yang disampaikan Allah dan disampaikan oleh baginda kita alaihi salatu wassalam kalimatul haq. Jangan ragu untuk mengamalkannya. Nah, agar tidak salah, maka baca, pahami apa yang dipahami oleh para as-salafus salih. Karena di antara subhatnya juga kan dituduhkan kalian tidak butuh perkataan ulama, kalian tidak butuh perkataan ya fuqaha, tidak butuh perkataan langsung kepada Quran dan Sunnah. Tidak begitu juga gitu. Ini juga lagi subhat yang dikatakan. Bukan begitu. Yang kita katakan bila mana Al-Quran dan Sunnah ini, ya inilah yang menjadi panduan dan itu yang menjadi dasar kita. Nah tentulah kita ya kembali kepada pemahaman-pemahaman as-salaf. Ya. Tidak ada orang yang mengatakan para ustadz yang mendakwakan dakwah as-salaf kita tidak butuh kepada perkataan, tidak ada itu. Kita tidak butuh perkataan ulama, tidak. Semua kita mengajak, memahami apa yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka, dengan pemahaman mereka para as-salafus salih minas sahabati wat tabi'in dan tabi'in. Itu yang kita ajak umat dan terbukalah ya di dalam menerima kebenaran ini. Dan alhamdulillah al-haq selalu akan terus berkembang dan akan terus ditolong Allah Subhanahu wa taala. Di daerah kita ini akan terus syi'tan abaita. Kau suka tak suka dia akan terus berkembang. Akan terus ada saja orang yang dapat pencerahan. Yang membuka diri yang mencari kebenaran Allah bukakan dia hatinya. Yang menginginkan kebaikan Allah berikan kepadanya kebaikan itu. Yang menginginkan keselamatan Allah tunjukkan jalan keselamatan itu. Belajarlah, teruslah belajar. Yang paling pokok di antara ini adalah akidah kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kesyirikan dan jangan sampai kita mati di atas pemahaman yang tidak benar, di atas amalan yang tidak benar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita dicabut Allah dalam keadaan kita beriman. Dan dia dalam keadaan kita mencintai Allah dan mencintai sunnahnya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengamalkan dalam hidup kita. Itu yang kita harapkan. Nah, itulah bekal yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kehidupan kita lihat kehidupan ini seperti Ali bin Abi Thalib katakan bahwa dunia akan terus pergi menjauh, akhirat akan terus ya lari mendekat kita. Dunia akan terus meninggalkan kita dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala ceritanya. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dan akhirat akan datang yang menyambut kita. Yang perlu kita ingat adalah sejauh mana perjalanan itu dan sejak itulah kita harus bersiap. Di antara bekal yang paling patut untuk kita persiapkan bekal ilmu syar'i. Dengan harapan kita bisa beramal sesuai dengan panduan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena bila mana tidak beramal tidak sesuai dengan panduan Nabi sudah tidak akan diterima Allah. Selalu kita ingatkan agar amal ini diterima Allah, maka jadikan amal kita ittiba kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, itu yang harus menjadi ukurannya. Di samping keikhlasan, di samping
ketulusan niat lillah subhanahu wa ta'ala, maka jadikan kita ini orang-orang yang memang berkarakter mencintai Nabi dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan dakwah keluarga kita? Nah, tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Yang terutama adalah istri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Sering saya sampaikan, buat obrolan ringan dengan keluarga kita. Bila mana belum tersentuh dengan dakwah ini, bila mana belum tersentuh, orang tua kita pun kita sampaikan pelan-pelan. Kita harapkan akidah orang tua kita benar, pelan-pelan. Jangan disampaikan dengan bahasa yang kasar, dengan sikap yang tidak hormat. Maka siapapun di antara kita, semua kita punya tanggung jawab menyampaikan Islam ini, punya amanah untuk mengajak orang. Kita ingin apa yang kita rasakan, dia juga rasakan. Keindahan hidup di atas sunnah Nabi ini kita ingin berbagi kepada orang. Tapi ingat, bila mana tidak diterima, jangan bersedih. Karena tugas kita, bukan kita yang menentukan, tapi tugas kita hanya menyampaikan. Jadi gitu ya, keluarga kita harus kawal dan betul-betul kita sampaikan. Jangan sampai dakwah yang indah ini, akidah yang sahih ini kita tidak berikan kepada keluarga-keluarga kita. Saya yakin masing-masing kita punya cerita dan punya kisah menghadapi tantangan-tantangan dan cara-cara yang saya yakin sekali lagi berharap kita masing-masing mampu untuk mencari jalan yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah ini adalah dengan cara hikmah. Dengan cara hikmah. Orang tua kita, keluarga kita, abang kita, naam, kita sampaikan cara yang baik. Kita sampaikan dengan cara yang baik. Jangan kita langsung patah dua langsung itu membuat image buruk kepada dakwah ini. Maka jangan kita menjadi orang yang menjadi penyebab dakwah ini dibenci orang gara-gara kita. Tapi berusaha menjadi orang yang dengan melihat kita atau bersahabat dengan kita, orang tertarik dengan dakwah as-salaf ini. Agama Nabi kita yang mulia, agama Islam yang kita rasakan hari ini. Oleh itu khafillah rahimakumullah, sebagai kesimpulan sekali lagi bahwa berdalil dengan kebiasaan orang-orang terdahulu tanpa melihat kepada sumber, itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, yang kemudian kebiasaan orang-orang kafir, dan juga termasuk kebiasaan orang-orang kafir Quraisy di masa dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka lihat Musa, Nuh, Muhammad SAW dan semua, dan para anbiya yang lain juga demikian, para rasul yang lain juga demikian. Mereka menghadapi ujian yang sama dengan perkataan-perkataan yang sama. Inilah yang harus kita pahami bersama. Sekali lagi, bila mana kita beragama, maka jadilah orang-orang yang selalu mencari dalil di dalam urusan ini. Jangan berhujjah dan berdalil dengan kebiasaan orang-orang terdahulu. Cukup ya? Barakallahu. Ya, silakan. Pasti benar. Masya Allah. Kalau dia bilang saya bertanggung jawab dan saya akan dialogkan sama Allah langsung bahwa saya pastikan yang nenek moyang ini benar, ya lope aja cerita. Dan kemudian doakan. Jangan putus asa pula. Doakan, ya Allah, semoga fulan memang nanti di hari kiamat berdasarkan hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa setiap manusia akan berhadapan langsung dengan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah, tidak ada jarak.
Allah akan bicara langsung, sayukallimu. Allah bicara langsung. Tapi hari itu orang tidak akan bisa berhujjah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan bisa membantah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, bila ada orang yang seperti itu memastikan apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu pasti benar, maka ya doakan dia. Jangan kita berputus asa. Mungkin sekali ketemu belum dapat, ya bisa jadi dua atau pertemuan ketiga, keempat, kelimanya baru dia dapat. Tak mungkin dapat, bisa jadi dengan orang lain dia bisa tercerahkan. Begitu ya. Jadi doakan, doa saja. Tidak perlu kita putus asa, tidak perlu kita merasa kecewa, ya terlalu berat, tidak usah. Tidak usah terlalu kita bawakan kepada diri kita. Betul lah, memang masing-masing, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Betul, itu tidak diragukan lagi. Dan kita akan berhadapan dengan Allah nanti, iya. Tapi saya yakin bukan itu temanya, ya kan? Bukan akan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh orang tua, orang kakek nenek moyang kami itu pasti benar, bukan itu, ya. Pasti itu, ya. Jadi sekali lagi ikhwafillah, siapapun yang menghadapi di lapangan, bila mana dia tidak mau terima dakwah, sudah enggak bang. Doakan, ya. Doakan agar Allah berikan hidayah, agar Allah bukakan hatinya, agar Allah berikan jalan-jalan kebaikan untuknya. Ya, doakan mereka. Doakan siapapun yang menghadapi di lapangan, baik keluarga ataupun masyarakat secara umum, doakan, jangan bersikap kasar, jangan, tapi doakan saja. Semoga Allah SWT berikan hidayah melalui doa kita, dan kemudian Allah berikan pahala kepada kita dengan pahala yang berlipat-lipat. Bahkan subhanallah, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Di antara manfaat yang bisa kita berikan kepada manusia adalah paling tidaknya kita doakan. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, dia akan mendapatkan kebaikan pahala sejumlah orang yang ia doakan. Bayangkan itu. Orang mendoakan kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan kebaikan sejumlah orang yang didoakan. Maka diringkaslah doa kita, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doakan kita, keluarga kita, doakan umat Islam secara umum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bismillah, tawakkal. Wala haula wala quwwata illa billah. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.